Bab 466. Sesuai petunjuk, David segera tiba di tempat tujuannya. Itu adalah hutan tua yang besar. Di seberang hutan tua ada beberapa negara berukuran sedang. Mereka semua iri dengan sumber daya besar yang ditempati Summerland. Jadi, setelah Falconia menduduki sebagian besar kekuatan Summerland di skirmish mereka, negara-negara ini juga mulai mengirim beberapa orang mereka untuk menyelidiki. Summerland telah mengirim seseorang ke negara-negara itu sebagai pembalasan, tetapi situasi spesifik dari agen-agen ini masih belum diketahui. Karena ada gangguan medan magnet, tidak ada informasi yang dapat dikirim. Namun, mereka harus dalam masalah. Kalau tidak, mereka pasti sudah mengirim seseorang untuk menyampaikan informasi itu. Itulah sebabnya mereka meminta David untuk datang dan melihat. Beberapa anggota parlemen lain yang setengah jalan ke Gatreng juga dikirim ke berbagai tempat. Tidak ada wali di negara-negara berukuran sedang, karena hanya negara-negara besar dan dua kerajaan yang memiliki wali. Tentu saja, ini hanya di permukaan. Jika sebuah negara berukuran sedang dikendalikan oleh keluarga kuno, pasti akan ada beberapa penjaga yang bersembunyi di kegelapan. David terjun lebih dulu ke dalam hutan tua. Begitu dia memasuki hutan tua, cahaya di sekitarnya meredup karena kanopi yang dibentuk oleh pohon-pohon tinggi dan tumbuh-tumbuhan. David mulai berlari dengan cepat. Dari informasi yang diperolehnya, 3 serigala tim di bawah tim Falcon, 2 anggota dari tim Vulture, dan 1 anggota dari tim Naga telah bergerak ke arah ini. Ini berarti ada ranker naga puncak, 2 ranker naga normal, dan 27 ranker harimau yang masuk dari lokasi ini. Namun, tidak satu pun dari mereka yang keluar sampai sekarang. David harus menemukan mereka sesegera mungkin. Jika tidak, mereka akan berada dalam bahaya yang lebih besar. Bagaimanapun, negara-negara berukuran sedang mungkin memiliki Master Super yang setengah jalan menuju peringkat dewa. Jika pihak lain setengah jalan ke peringkat dewa, maka orang-orang yang dikirim Summerland mungkin akan benar-benar musnah. Ini adalah kerugian yang tidak bisa ditanggung Summerland. Ketika David memasuki hutan tua, salah satu serigala tim bersembunyi beberapa kilometer darinya. Namun, 2 dari mereka terluka, membuat sekitar 6 dari mereka secara total. Menurut standar 9 anggota tim serigala, itu berarti 3 anggota mereka telah meninggal. Kehilangan ini adalah masalah yang cukup besar, tetapi saat ini, itu adalah hal terakhir yang ada di pikiran mereka. Bahkan Summerland tidak menyangka bahwa pihak lain akan berani mengirim begitu banyak tuan untuk memerangi mereka, apalagi berani membunuh. Begitu ada korban, tidak ada kemungkinan mediasi antara kedua belah pihak. Mereka harus membayarnya dengan nyawa mereka. Saat ini, tim Wolf harus pergi sesegera mungkin. Mereka harus menyampaikan berita itu kembali ke petinggi Summerland sehingga mereka akan mengirim orang yang lebih kuat. Jika tidak, tim yang datang kali ini akan kurang beruntung. David bertanya-tanya apa yang terjadi pada 3 kapten tim Vulture dan tim Naga. Ivan menghela napas dalam. Tak lama setelah mereka masuk dan berpisah, mereka diserang. Pihak lain sangat kuat dan ada banyak dari mereka. Mereka hanya berhasil kabur setelah mengorbankan 3 anggotanya. Mereka telah mengorbankan 3 dari 9 anggota mereka sementara 2 dari mereka juga terluka parah. Mustahil baginya untuk menyerah pada timnya. Namun, semua orang mungkin mati di sini jika dia membawa mereka. Kapten Tomlinson, Anda harus pergi. Tinggalkan kami. Jika tidak, semua orang akan mati di sini. Kembali dan laporkan ini ke atasan. Anda harus membunuh semua bajingan itu untuk membalas kami, kata salah satu anggota yang terluka parah. Omong kosong *T, saya tidak akan pernah menyerah pada tim saya. Vince, kau harus pergi dan laporkan ini. Saya yang terkuat di antara kami dan saya akan bertahan, kata Ivan kepada seorang anggota yang tidak terluka. Kapten, saya menolak. Jika kita akan mati, kita harus mati bersama. Bab 467. Tidak masalah jika kita mati, tetapi kamu harus mengirim informasi kembali, atau Summerland akan menderita lebih banyak kerugian. Cepat, ini perintah. Ivan meraung keras. Berhentilah berlama-lama, akan terlambat jika kamu tidak pergi sekarang. Saat Ivan selesai berbicara, suara bercanda memenuhi telinga semua orang. Sepertinya sudah terlambat bahkan jika kamu pergi sekarang. Apa yang harus kamu lakukan sekarang? Siapa itu? Siapa yang berbicara? Ivan dan 4 rekan satu timnya yang sehat dengan cepat berdiri dari tempat persembunyian mereka. Kemudian, mereka melihat 3 orang bertopeng berdiri di dahan pohon beberapa meter di atas mereka. Itu mereka. Ini adalah orang-orang bertopeng yang menyerang mereka barusan. Siapa kamu? Mengapa kamu memakai topeng? Apakah Anda tidak ingin orang lain mengetahui siapa Anda? Atau apakah Anda ingin menyalahkan ini pada orang lain? Tanya Iwan. Apakah kamu mencoba membuat kami berbicara? Anda tidak memenuhi syarat untuk mengetahui identitas kami, kata pria bertopeng di sebelah kanan.
Mengapa? Apakah Anda takut Summerland akan membalas dendam pada Anda dan itulah mengapa Anda tidak punya nyali untuk memberitahu saya? Hahaha, betapa lucunya. Karena kami berani menyerang Anda, apakah menurut Anda kami takut akan balas dendam Summerland? Summerland saat ini hanyalah naga tua. Begitu Mason mati, naga Summerland akan dibagi dan dimakan oleh banyak kekuatan. Omong kosong asterisk T. Anda bajingan yang bahkan tidak berani menunjukkan wajah Anda tidak memiliki hak untuk melihat Summerland. Tunggu saja, Summerland akan segera mengirim tuan untuk menangkap kalian semua, marah Ivan. Dia tahu bahwa dia mungkin tidak dapat melarikan diri, jadi dia hanya berharap untuk membunuh musuh lain sebelum dia mati. Namun, ketiganya terlalu kuat dan Ivan mengira tidak ada harapan. Saya suka membunuh musuh saya ketika mereka putus asa. Saya lupa memberitahu Anda bahwa para master dari Summerland semuanya berurusan dengan serangan Falconia, jadi menurut Anda apakah mereka akan punya waktu untuk mengkhawatirkanmu? Mati saja dalam keputusasaan dengan patuh. Adapun identitas kami adalah yang terbaik. Diam. Pria bertopeng di tengah segera menghentikannya. Ya, Pak, pria yang tadi berbicara besar itu menjawab dengan hormat. Selesaikan secepat mungkin. Setelah kita selesai di sini, kita perlu bertemu dengan yang lain. Tinggalkan saja orang-orang yang dikirim oleh Summerland kali ini. Ya, Pak. Ketika pria bertopeng di sebelah kanan ingin bergerak setelah berbicara, penglihatannya kabur dan ada rasa dingin di lehernya. Kemudian, semua kekuatan di tubuhnya menghilang dalam sekejap. Dia menutupi lehernya dengan tangannya dan mencoba berbicara, tetapi tidak ada kata yang keluar. Setelah ini, dia jatuh dari cabang pohon yang tingginya 5 atau 6 meter. Sementara itu, pria bertopeng di sebelah kiri mengalami hal yang sama dengannya. Keduanya jatuh ke tanah hampir bersamaan. Setelah berjuang selama 2-3 detik, mereka berhenti bernapas. Sekarang, darah mulai mengalir deras dari leher mereka, menodai rumput liar di sekitar mereka. Leher mereka telah dibelah 2/3 dari jalan terbuka. Itu terjadi dalam waktu yang sangat singkat. Ketika Ivan dan yang lainnya mendengar bahwa pihak lain akan mengambil tindakan, mereka melihat dua pria bertopeng itu jatuh ke tanah setelah mereka mempersiapkan diri. Kemudian, pria bertopeng berhenti bergerak setelah beberapa saat berjuang. Mereka semua segera melihat ke cabang. Mereka melihat sosok yang familiar mencekik pria bertopeng yang tersisa dan mengangkatnya. Sementara itu, pria bertopeng itu menatap orang di depannya dengan ketakutan di matanya. Dia adalah seorang ranker naga menengah tapi sekarang, dia bahkan tidak bisa melawan sebelum dia ditundukkan oleh pihak lain. Dia bahkan tidak menyadari ketika pihak lain mendekati mereka. Pihak lain telah menyingkirkan dua tuan yang setengah jalan ke peringkat naga dalam sekejap mata dan sekarang, dia telah menaklukkan pria bertopeng itu. Itu sangat cepat sehingga tidak bisa dipercaya. Sekarang, jika pihak lain hanya sedikit mengencangkan cengkeramannya, pria bertopeng itu juga akan pergi dari dunia yang indah ini seperti kedua rekannya yang baru saja jatuh. Tidak. Dia belum ingin mati. Dia adalah seorang ranker naga tengah yang sangat dihormati. Dia ingin terus menikmati hidup dan wanita cantik. Namun, pada saat ini, dia tidak bisa mengeluarkan suara dan dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk memohon belas kasihan. Bab 468. Orang yang datang itu jelas David. Pada saat ini, dia meraih leher pria bertopeng itu dengan satu tangan, melumpuhkannya. Ivan merasa bahwa orang yang menyelamatkan mereka tampak familiar, tetapi untuk beberapa saat, dia tidak dapat mengingat siapa orang itu. Kapten Tomlinson, bukankah dia pekerja lepas dari keluarga kaya yang kita jemput terakhir kali? Tanya salah satu anggota tim. Pilih satu, tanya Iwan. Mereka telah mengambil banyak pekerja lepas yang berasal dari keluarga kaya, jadi bagaimana dia bisa mengingat yang mana? Orang yang mengalahkan kita semua. Ivan langsung ingat setelah pengingat ini. Seluruh timnya tersungkur ke tanah ketika mereka mengambil rekrutan ini terakhir kali, jadi bagaimana dia bisa lupa? Itu dia. Orang ini sangat kuat. Sepertinya terakhir kali dia melawan kita, dia tidak menggunakan semua kekuatannya sama sekali. David berdiri di dahan dan perlahan mencekik pria bertopeng itu. Siapa kamu? Berapa banyak orang yang datang kali ini dan apa kelebihan mereka? Apa tujuanmu datang ke sini? Tanya David. Dia terbang sepanjang jalan setelah memasuki hutan pertumbuhan tua sementara kekuatan pikirannya juga sangat ekstrim, jadi tidak butuh waktu lama baginya untuk melihat seseorang yang dia kenal. Salah satu tim serigala bersembunyi di sini. Dua di antaranya juga mengalami luka parah. Plus, ada 3 anggota lebih sedikit daripada terakhir kali mereka menjemputnya. Mereka pasti telah mengorbankan hidup mereka. Meskipun David memiliki beberapa kesalahpahaman dengan mereka terakhir kali, hatinya terbakar amarah pada saat itu. Ini adalah elit Summerland dan mereka mengorbankan hidup mereka untuk melindungi tanahnya.
Mereka semua adalah pahlawan Summerland, dan mereka pantas mendapatkan rasa hormat dari semua orang di negara ini. Musuhnya adalah 3 pria bertopeng. Salah satunya adalah Ranker Naga Menengah sementara 2 lainnya setengah jalan menuju peringkat naga. Mereka sangat kuat, dan mereka sama sekali bukan orang yang bisa bersaing dengan tim serigala. Jelas, pihak lain datang dengan persiapan kali ini. Aduh. Namun, pria bertopeng itu dicekik dan dia tidak bisa berbicara bahkan jika dia mau. Saat ini, dia hanya bisa mengeluarkan suara rengekan. David tahu apa yang diinginkan pihak lain, jadi dia sedikit melonggarkan cengkeramannya. Sekarang, pria bertopeng itu bisa bernapas, dan dia dengan panik menghirup udara segar beberapa teguk. Jika David tidak melonggarkan cengkeramannya, dia akan mati karena mati lemas. Jika kau melepaskanku, aku akan memberimu semua informasinya, jawab pria bertopeng itu dengan suara serak. Kamu tidak memiliki kualifikasi untuk mendiskusikan persyaratan ketika kamu berada di depanku, kata David dengan ekspresi kosong di wajahnya. Karena aku akan mati jika memberitahumu dan aku juga akan mati jika tidak memberitahumu, maka jangan pernah berpikir untuk belajar apapun dariku. Dengarkan aku, kekuatan yang kami kirimkan kali ini benar-benar di luar imajinasimu. Jika Anda tidak mendapatkan intel dan mulai merencanakan dengan tepat sekarang, semua Summerland akan selesai karena semua orang yang masuk akan mati. Bagaimana kalau kita membuat kesepakatan? Aku akan memberitahumu segalanya jika kamu membiarkanku pergi. Petik 2. Setelah pria bertopeng itu selesai berbicara, dia menunggu jawaban David. Dia yakin pihak lain akan menyetujui kesepakatannya. Adapun intel, bagaimana David tahu apakah dia berbohong atau tidak? Pada saat dia mengetahui apakah itu asli atau tidak, sudah terlambat. Namun, apa yang dia dengar bukanlah David yang menyetujui kesepakatannya, melainkan perasaan tercekik sekali lagi. Selain itu, David mengerahkan lebih banyak kekuatan kali ini. Karena kamu tidak ingin memberitahuku, maka jangan. Menjadi persembahan pemakaman untuk para pahlawan yang meninggal di Summerland. Setelah David mengatakan itu, dia mengencangkan cengkeramannya. Retakan. Dia langsung mematahkan leher pria bertopeng itu. Pria bertopeng itu juga menatap David dengan ketakutan di matanya. Dia tidak bisa mengerti mengapa Summerland ini lebih suka membunuhnya daripada mendapatkan intel. Ini di luar ekspektasinya. Jika tidak, dia tidak akan berbicara dengan berani kepada David. Namun, waktu tidak bisa diputar kembali. Saat lehernya dipatahkan, dia diatur untuk mengikuti 2 pria bertopeng lainnya dalam perjalanan untuk menjadi persembahan pemakaman bagi para pahlawan Summerland yang mati. David dengan santai membuang mayatnya, melompat turun dari dahan, dan mendarat di tanah dengan lembut. Kapten Tomlinson, lama tidak bertemu, sapa David. David, ini kamu. Saya sangat menyesal tentang yang terakhir kali, kata Ivan dengan hormat. Kekuatan David berada di luar imajinasinya. Yang lebih konyol lagi adalah dia mengira David adalah anak dari keluarga bangsawan yang hanya ingin masuk untuk menyombongkan diri. Tolong jangan ambil hati, Kapten Tomlinson. Seharusnya aku yang meminta maaf atas apa yang terjadi. Seharusnya aku tidak terlalu keras padamu, kata David. Ini semua adalah orang-orang yang mempertaruhkan nyawa mereka untuk Summerland, dan dia memang terlalu keras pada mereka terakhir kali. Sekarang sepertinya dia masih muda. David, berapa banyak orang yang kamu bawa kali ini? Ivan berhenti membelah rambut tentang apa yang terjadi terakhir kali. Situasi yang dihadapi jauh lebih mendesak. Hanya aku, jawab David. Apa? Anda satu-satunya. Apa yang harus kita lakukan? David, kali ini semuanya telah melebihi harapan. Musuh sangat kuat sehingga Anda harus pergi dan melapor ke petinggi, kata Ivan cemas. Dia awalnya berpikir bahwa karena seseorang telah keluar untuk melaporkan situasinya, para petinggi dari Summerland akan mengatur pasukan untuk mendukung mereka setelah menerimanya. Tanpa diduga, hanya David yang diutus. Meskipun David hebat, pada usia yang begitu muda, tidak peduli seberapa kuat dia, masih ada batas kekuatannya. Musuh mereka kali ini tidak lemah, dan mereka jelas menargetkan Summerland. Mereka harus melaporkan ini kepada petinggi sesegera mungkin sehingga mereka akan mengirim orang yang lebih kuat lagi. Kalau tidak, semua orang yang memasuki hutan kali ini akan berada dalam bahaya. Kapten Tomlinson, Anda harus pergi dengan yang terluka. Aku akan pergi mencari yang lain. David, jangan impulsif, musuh sudah datang kali ini jadi kita harus melaporkannya ke atasan dulu. Para petinggi sudah mengetahui situasinya, jadi mereka memintaku datang ke sini untuk mencari tahu lebih banyak. Jangan khawatir, saya tidak akan bertindak impulsif. Kapten Tomlinson, Anda harus pergi dengan yang terluka dulu. Jika tidak, akan merepotkan jika Anda menunda perawatan mereka. Petik 2. Ivan memikirkannya dan berkata, baiklah, hati-hati. Saya akan pergi dan melaporkan ini ke atasan. Mereka harus mengirim beberapa orang ke sini segera. Anda harus waspada. Saya mendapatkannya. Pergi sekarang.
Langsung dari sini, dan dalam jarak sekitar 5 hingga 6 kilometer, Anda akan melihat titik jalan. Baiklah, hati-hati. Namun, saya juga ingin memeriksa apakah orang-orang itu meninggalkan identifikasi. Setelah Ivan mengatakan itu, dia dan 3 anggota lainnya berjalan ke 3 pria bertopeng, berjongkok dan melepas topeng mereka. Tidak ada yang unik dari penampilan mereka. Yang di tengah lebih tua dan dia seharusnya berusia sekitar 50 atau 60 tahun. Sementara itu, yang lain tampak berusia 40-an. Setelah itu, Ivan menggeledah mereka dengan cermat. Sayangnya, mereka tidak membawa apa-apa dan tidak memiliki tato khusus. Memang, mereka datang siap. Ivan kemudian berjalan di depan David dan berbicara setelah dia tidak menemukan apapun, tidak ada penemuan. Saya kira orang-orang ini takut dengan balas dendam Summerland, jadi mereka tidak meninggalkan petunjuk apapun. Petik 2. Anda sudah bisa tahu dari topeng mereka. Kamu harus pergi sekarang, aku akan pergi mencari yang lain. Dengan itu, Ivan dan 3 pria lainnya pergi bersama 2 anggota tim yang terluka. Bab 469. Setelah David melihat mereka pergi, dia melompat ke udara dan terbang ke depan dengan cepat. Dia perlu menghemat waktu dan menemukan orang-orang dari Summerland secepat mungkin. Mungkin saja jika dia menunda 1 menit lagi, 1 lagi pahlawan Summerland akan mati. Ketika David lepas landas, tim Ivan belum pergi jauh sebelum seorang anggota yang terluka melihat ke belakang. David. Dia langsung tercengang. Dia benar-benar melihat David lepas landas dan terbang ke depan. B Tuan, saya baru saja melihat David, B terbang. Anggota yang terluka itu tergagap. Apa? Iwan terkejut. Apakah kamu melihat dengan benar? Tanya Iwan. Tentu saja, anggota yang terluka itu menjawab. Beberapa anggota tim lainnya juga menatap Ivan dengan kaget. Ivan menenangkan diri dan berkata, semuanya, lupakan ini. Mulai sekarang, tidak ada yang bisa menyebutkannya, jika tidak, mereka akan berurusan dengan hukum militer. Petik 2. Ya, Kapten. Jelas, semua orang mengerti pentingnya ini. Pada saat yang sama, mereka semua menghela nafas lega. Dengan kekuatan David, peluang rekan satu tim mereka yang lain untuk bertahan jauh lebih tinggi. Mereka berharap rekan satu tim lainnya bisa bertahan sampai David menemukan mereka. Kelompok 6 berjalan ke arah Summerland dalam diam. Sementara itu, David terus menjelajah ke dalam hutan. Kekuatan pikirannya juga menyebar secara maksimal. Setelah beberapa saat, dia masih tidak bisa merasakan ada orang yang hidup di sekitarnya. Lebih dari selusin mayat diletakkan secara sporadis. Kebanyakan dari mereka adalah anggota tim serigala di bawah Falcon di Summerland. Sebaliknya, hanya ada 4 atau 5 orang bertopeng. David juga sangat cemas. Pada saat ini, sistem David memunculkan pesan secara otomatis. Pesan yang mencoba mengganggu tuan rumah telah terdeteksi. Apakah Anda ingin menerimanya secara paksa? David sedikit bingung, namun dia tetap memilih untuk menerimanya. Setelah ini, telepon David berdering. David mengeluarkan ponselnya dan melihatnya. Itu adalah pesan dari Celia. Celia, David, apa yang kamu lakukan? Di mana kita akan bermain besok? David mengirim SMS kembali saat dia sedang bepergian. David, Celia, saya tidak bebas 2 hari ini. Saya akan pergi dan menemukan Anda dalam waktu 2 hari setelah saya selesai bekerja. Celia, oke, aku akan menunggumu. David kemudian memasukkan kembali ponselnya ke dalam saku. Dia tidak punya waktu untuk mengobrol dengan Celia. Masih banyak orang yang menunggunya untuk menyelamatkan mereka. Namun, saat dia hendak pergi, David bergidik. Bukankah mereka mengatakan bahwa jika ada gangguan magnetik, dan semua sinyal radio akan diblokir? Bagaimana dia masih bisa menerima informasi itu? Ketika sistem mengatakan bahwa itu dapat menerima pesan secara paksa, apakah itu berarti pesan Celia? Jika ini benar, apakah itu berarti bahwa sistem dapat secara paksa menerobos gangguan medan magnet untuk mengirimkan informasi? Ini terlalu penting. David dengan cepat mengeluarkan ponselnya dan menelepon Celia. Tak lama kemudian, panggilan tersambung. Setelah mengobrol santai dengan Celia, David menutup telepon. Berhasil. Jadi mungkinkah membangun jaringan global dan mengendalikannya dengan sistem? Bab 470. Melalui ini, saya bisa mengabaikan gangguan medan magnet. Di planet dengan medan magnet yang semakin berkembang, jaringan seperti itu dapat mengambil alih pasar dengan cepat. Pada saat itu, dia akan dapat mengendalikan seluruh jaringan dunia. Jadi, apakah semua orang di jaringan tidak perlu mendengarkannya? Dia akan menjadi dewa jaringan dunia. Dia masih perlu menguji apakah sistem dapat mendukung beban sebesar itu. Namun, sekarang bukan waktunya untuk memikirkan itu, dia hanya akan khawatir tentang itu setelah tugas ini selesai.
David terus bergerak maju dengan cepat. Namun, kali ini, bukannya lurus ke depan, dia memperluas jangkauan pencariannya dan bergerak maju dalam rute berbentuk S. Jika seseorang berkelahi, kekuatan pikiran David pasti akan dapat mendeteksi mereka. Segera, David memperhatikan bahwa beberapa pertempuran tampaknya akan terjadi bersamaan. Apakah mereka bertemu? David bergidik dan mengikuti salah satu rute secepat mungkin. Sementara itu, di ujung rute yang dilalui David, kedua pihak saling bertarung. Satu sisi adalah orang-orang dari Summerland, yang hanya memiliki sekitar 10 orang yang tersisa. Pemimpin mereka adalah Naga 7, anggota dari organisasi paling misterius di Summerland, Tim Naga. Pihak lain semuanya mengenakan topeng yang sama, terdiri dari sekitar 20 atau 30 orang. Pemimpin mereka adalah 3 pria bertopeng. Siapa kamu? Ini masalah besar untuk mengirim 3 peringkat naga puncak untuk menyerang Summerland. Naga 7 menahan rasa sakit yang parah di tubuhnya dan bertanya. Baru saja, dia memblokir 3 peringkat naga puncak sendirian untuk menutupi pelarian yang lain. Sekarang, dia terluka parah. Jika bukan karena fakta bahwa mereka bertiga takut mereka akan membuatnya marah dan dia akan melakukan serangan balik sambil mengorbankan hidupnya sendiri, Naga 7 mungkin sudah mati sejak lama. 3 peringkat naga puncak semua takut terluka, jadi mereka hanya mengadopsi kebijakan untuk membuang waktu. Naga 7 tetap terluka parah dan dia tidak bisa melarikan diri jauh, jadi mereka hanya akan mengikuti di belakangnya. Naga 7 berlari untuk sementara waktu tetapi mungkin merasa bahwa dia tidak dapat melarikan diri, jadi dia berhenti berlari dan memutuskan untuk tinggal dan bertarung. Dia bahkan mungkin membuat pihak lain membayar. Jika dia terus melarikan diri, dia mungkin tidak bisa menahannya lebih lama bahkan jika pihak lain tidak melakukan apa-apa. Summerland sudah diambang kehancuran. Jadi saya menyarankan Anda untuk tidak membuat perjuangan yang tidak perlu. Anda mungkin masih bisa bertahan jika Anda menyerah. Adapun siapa kita? Kamu tidak berhak tahu, jawab pria bertopeng itu. Kalian semua mengira Tuan Tua Stefani akan mati, jadi kalian keluar untuk mengambil bagian dari kue itu. Bagaimana Anda tahu bahwa ini bukan permainan yang dibuat oleh Summerland untuk membuat Anda merasakan obat Anda? Adapun identitas Anda, saya sudah menebak siapa Anda. Dragon Seven menahan rasa sakit dan berkata sambil menyeringai. Itu tidak mungkin. 3 pria bertopeng yang memimpin berseru pada saat yang sama. Menurut catatan, Mason hampir berusia 130 tahun, dan dia sudah menjadi orang yang hidup paling lama di bumi. Semua fungsi fisiknya telah jatuh ke titik terendah, dan sulit untuk mengatakan apakah dia masih memiliki kemampuan bertarung. Tidak mungkin dia masih ingin memusnahkan semua kekuatan utama, kata salah satu pria bertopeng setelah menenangkan dirinya. Begitukah? Lalu kenapa kamu tidak berani menunjukkan wajah aslimu? Anda hanya takut akan balas dendam Summerland. Sekarang, Summerland sangat ahli dalam menggunakan medan magnet. Fungsi tubuh manusia dapat diperpanjang di bawah medan magnet yang kuat. Semakin kuat medan magnet, semakin lama akan bertahan, tidakkah kamu tahu ini? Naga 7 berkata. Apa? Ketiganya terkejut. Meskipun apa yang dikatakan Naga 7 sangat tidak mungkin, itu tidak sepenuhnya mustahil. Penggunaan medan magnet sedang dipelajari oleh semua kekuatan di seluruh dunia. Hal seperti itu sangat mungkin terjadi jika penelitian Summerland selangkah lebih maju. Mereka harus mengirim pesan ini kembali terlepas dari betapa mustahilnya itu terdengar. Jika tidak, satu kesalahan saja bisa membuat mereka kehilangan seluruh permainan. Mereka telah membunuh begitu banyak orang dari Summerland hari ini dan mereka sudah sangat tersinggung. Summerland. Dengan karakter orang Summerland, sama sekali tidak ada kemungkinan mediasi. Saat ketiganya merasa berkonflik dan telah mengecewakan penjaga mereka, Naga 7 mengambil tindakan. Dia mengatakan begitu banyak hal hanya untuk menunggu kesempatan ini. Pada kenyataannya, dia membuat segalanya. Tujuannya adalah untuk membuat orang-orang ini menurunkan penjaga mereka. Dia ingin melakukan upaya terakhir. Akan lebih baik jika dia bisa membunuh salah satu dari Dragon Ranker puncak. Bahkan jika dia tidak bisa membunuh mereka, dia ingin setidaknya melukai salah satu dari mereka. Hanya ada begitu banyak yang bisa dia lakukan. Bagaimanapun, dia hanya seorang ranker naga puncak dan ada 3 ranker naga puncak di sisi yang berlawanan. Ini adalah pertempuran yang benar-benar tidak dapat dimenangkan. Sayangnya, setelah kematiannya, orang-orang di belakangnya tidak akan memiliki kesempatan untuk bertahan hidup sama sekali. Saat dia menyerang, dia bertanya-tanya apakah tim yang melarikan diri berhasil menyampaikan pesan itu. Bab 471. Dragon Seven bertekad untuk mati kali ini, jadi dia harus membuat musuhnya juga kehilangan sesuatu dalam prosesnya. Ada 3 Dragon Ranker super puncak di rombongan musuh, jadi dia hanya bisa fokus menyerang satu orang melalui serangan yang membuat mereka benar-benar lengah.
Dia hanya memiliki satu kesempatan untuk menyerang, dan begitu dia menyerang, dia tidak akan lagi memiliki kemampuan untuk melawan terlepas dari apakah serangan itu mendarat atau tidak. Setelah itu, dia hanya akan mampu menyerap serangan musuh. Pada saat itu, dia pasti akan mati karena dia sudah terluka parah. Naga 7 mengerahkan kekuatan penuhnya terlepas dari potensi cederanya, dan dengan kecepatan kilat, dia mendekati 3 peringkat puncak naga dalam sekejap mata. Dia menggunakan semua kekuatannya untuk meluncurkan pukulan terakhir yang akan dia berikan dalam hidup ini. Dia tidak menyesal menjadi warga negara Summerland. Pukulan penghancur. Naga 7 berteriak di dalam hatinya dan meninju pria bertopeng yang paling dekat dengannya di dada tempat jantungnya berada. Pada saat ini, dia sebenarnya menggunakan jurus pamungkas yang kuat dari Form Intention Fist yang terkenal di Summerland, Cruising Pang. Jika pukulan ini mengenai, bahkan jika lawannya adalah Dragon Ranker puncak, dia pasti tidak akan mampu menanggungnya. Bagaimanapun, jantung adalah bagian paling rentan dari tubuh manusia. Begitu jantung dikejutkan oleh kekuatan yang kuat, korban akan selamat hanya jika mereka beruntung. Jika mereka tidak beruntung, mereka akan mati. 3 naga ranker puncak bertopeng tidak menyangka bahwa naga 7 akan tiba-tiba menyerang mereka. Mereka terkejut dengan apa yang dikatakan naga 7 barusan dan mereka berpikir untuk mengirim berita itu kembali secepat mungkin, jadi mereka santai sejenak. Ketika mereka akhirnya sadar kembali, serangan itu sudah tepat di depan mereka. Karenanya, ketiganya juga merespons dengan cepat. Pria bertopeng yang diserang naga 7 tidak bisa menghindari serangan naga 7 lagi karena dia yang paling dekat. Dia hanya bisa menggeser tubuhnya sedikit untuk menggerakkan jantungnya, bagian vitalnya, menjauh, dan menggunakan bahunya untuk menahan serangan Dragon Seven. Memukul. Dragon Seven meninju pria bertopeng dengan kekuatan penuh dan pria bertopeng itu terlempar ke belakang, terbang melewati 2 pria bertopeng lainnya dan mendarat di kerumunan di belakang mereka. 20 atau lebih orang di belakang benar-benar berantakan setelah pria bertopeng itu mendarat di atas mereka. Pak! Pak! Orang-orang bertopeng di belakang berteriak dan dengan cepat naik untuk membantunya berdiri. Kamu meminta kematian. Ketika dua lainnya melihat pasangan mereka terlempar ke belakang, mereka mulai meluncurkan serangan mereka pada naga 7. Setelah Dragon Seven memberikan pukulan itu, dia tidak punya banyak energi lagi. Dengan demikian, dia hanya bisa menyaksikan keduanya semakin dekat dengannya. Sangat disayangkan bahwa dia tidak mengenai titik vital pria bertopeng itu dalam pukulan terakhirnya. Jika tidak, dia setidaknya bisa melukai pria bertopeng itu bahkan jika dia tidak membunuhnya. Ketika naga 7 hendak menutup matanya untuk menunggu kematiannya. Ledakan. Ledakan. Dia mendengar 2 suara keras. 2 ranker naga puncak bertopeng telah terlempar ke samping saat sesosok muncul di belakangnya. Tidak buruk, tim naga, kata David di belakang naga 7. Dia tulus ketika mengatakan itu. Sebagai organisasi paling misterius di Summerland, tim naga memang elit di antara para elit. Tidak hanya mereka kuat, tetapi mereka juga telah mengesampingkan hidup mereka dan siap untuk mengorbankan segalanya untuk Summerland pada waktu tertentu. Baik tim naga dan Falcon adalah orang-orang yang pantas dihormati. 2 ranker naga puncak bertopeng yang terlempar ke samping masih merasa kaget. Mereka bahkan belum pernah melihat orang itu sebelum tubuh mereka tiba-tiba terlempar ke samping dengan rasa sakit yang menyiksa. Gedebuk, gedebuk. Keduanya jatuh ke kerumunan sekali lagi sebelum orang-orang di belakang mereka kembali sadar. Beberapa dari mereka bahkan tersingkir oleh pukulan tiba-tiba. Beberapa dari mereka bahkan mulai muntah darah. Bab 472. Ranker harimau yang normal tidak akan mampu menangani akibat dari pertempuran antara ranker naga super puncak. David berdiri di depan naga 7 dan diam-diam menghela nafas percaya. Dia berhasil. Jika dia sedikit lambat, Summerland akan kehilangan jenderal lain. Dragon Ranker Super Puncak sudah menjadi landasan dari beberapa negara kecil. Kehilangan salah satu dari mereka akan menjadi kerugian besar bahkan bagi kerajaan seperti Summerland. Bawa dia pergi, serahkan sisanya padaku, kata David. Setelah ini, beberapa orang keluar dari kamp Summerland dan membawa Dragon Seven pergi. Semuanya, mulai dari serangan mendadak naga 7, hingga salah satu lawan yang mengalami cedera, keduanya menyerang naga 7 secara bersamaan, dan akhirnya 2 penyerang yang dibuang oleh David yang datang tepat pada waktunya, telah terjadi di periode yang sangat singkat. Sekarang, orang-orang ini akhirnya sadar kembali. Mereka belum pernah bertemu David sebelumnya. Bahkan kedua anggota tim Vulture tersebut belum pernah bertemu dengan David, sehingga mereka tidak saling mengenal. Satu-satunya orang di tim Vulture yang pernah melihat David adalah nomor 9 dan Kapten Lucas Brown. Apalagi performa David begitu kuat sehingga mereka semua merasa dirinya harus menjadi cadangan yang disiapkan Summerland. Naga 7 melihat ke belakang David.
Pria ini masih sangat muda, tetapi kekuatannya sangat menakutkan. Dia juga bukan salah satu dari 10 anggota parlemen. Siapa ini? Sebuah sambaran petir melintas di jantung naga 7. Mungkinkah dia adalah anggota baru yang ke-11? Sangat mungkin. Kalau tidak, naga 7 tidak bisa memikirkan orang lain yang bisa melukai 2 peringkat puncak naga bahkan sebelum mereka bisa bereaksi. 3 ranker naga puncak bertopeng di sisi yang berlawanan berdiri dengan bantuan orang lain. Saat ini, mereka semua memiliki darah yang mengalir dari sudut mulut mereka. Luka dari 2 orang yang baru saja ditabrak David jauh lebih berat daripada yang dilukai oleh naga 7. Meskipun David bergerak dengan tergesa-gesa, dia sudah setengah jalan ke God Rank, yang sama sekali tidak sebanding dengan puncak Dragon Ranker. Selain itu, David, dikombinasikan dengan kekuatan pikiran supernya, juga berdiri di atas dibandingkan dengan semua orang yang setengah jalan ke God Rank. Yang dia kekurangan hanyalah pengalaman tempur. Tumbuh dewasa, David hanya mengalami beberapa pertempuran. Dibandingkan dengan orang-orang yang setengah jalan ke peringkat dewa yang telah mengalami pertempuran yang tak terhitung jumlahnya dalam hidup mereka, pengalamannya masih jauh di belakang. Namun, dengan bantuan kekuatan pikirannya, dia sama sekali tidak takut pada orang-orang ini. Jika dia memiliki lebih banyak pengalaman bertarung, David, dengan fisik dan kekuatan pikirannya yang 2 kali lipat dari batasnya, dapat menghancurkan master lain yang setengah jalan ke God Rank. Siapa kamu? Tanya salah satu orang bertopeng di seberang. Aku juga ingin bertanya siapa kamu. Beraninya kau menyerang Summerland? Keteganganmu, kata David dengan ekspresi kosong. Summerland akan segera menjadi harimau yang telah dideklarasikan. Ketika saatnya tiba, semua orang akan mendambakan Anda, jadi berapa lama lagi Anda bisa bertahan? Saya menyarankan Anda untuk berhenti berpegang pada cara lama Anda, kata pria bertopeng itu. Berhenti berpegang pada cara lama kita. Mengapa? Apakah Anda ingin saya memaafkan Anda? Maaf, kalian semua di sini akan menjadi persembahan pemakaman bagi para pahlawan yang gugur di Summerland. Setelah David mengatakan itu, sosoknya menghilang. Anda menghancurkan. Setelah pria bertopeng mengucapkan kata, kamu, tubuhnya terlempar ke belakang dan menabrak pohon. Darah kemudian tumpah dari mulutnya. Setelah ini, suara yang tak terhitung jumlahnya bisa terdengar. Buk 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 buk. Sebagai master yang setengah jalan ke God Rank, David seperti harimau di antara kawanan domba ketika dia menyelam di dalam kerumunan. Mereka tidak punya waktu untuk melihat apa yang dia lakukan sebelum mereka dikirim terbang dengan rasa sakit yang hebat di sekujur tubuh mereka. Ini adalah kekalahan telak dari alam yang berbeda. Bahkan Justin the Tyrant, orang nomor 1 di Dragon Rank yang dikenal publik, tidak memiliki kesempatan sedikit pun untuk melawan ketika dia dihadapkan dengan kekuatan penuh David, apalagi 3 Dragon Ranker puncak normal ini. Ada kesempatan yang lebih kecil lagi bagi mereka yang berada di bawah 3 peringkat puncak naga. Bab 473. Hanya dalam waktu kurang dari setengah menit, David kembali ke tempat dia baru saja berdiri. David telah menjatuhkan seluruh tim bertopeng lebih dari 20 orang di sisi yang berlawanan ke tanah. Selain dari 3 peringkat teratas naga, semuanya dibunuh oleh David dengan satu pukulan. Mereka tidak bisa menahan kekuatan penuh dari seseorang yang setengah jalan ke God Rank. Bahkan 3 peringkat puncak naga tidak dapat menangani satu pukulan pun dari David. Alasan David meninggalkan 3 puncak Dragon Ranker hidup-hidup adalah untuk membawa mereka kembali ke Summerland untuk melihat apakah ada cara untuk membuat mereka berbicara. Pertempuran ini jelas tidak sesederhana kelihatannya. Tidak banyak kekuatan di dunia yang bisa mengirim begitu banyak master sekaligus. Mereka perlu melihat ini sebelum mereka memutuskan bagaimana menghadapinya. Sementara David menyelesaikan pertarungan di sini, Dek telah mendorong Blaze ke tanah di medan pertempuran utama beberapa kali. Kekuatan penjaga God Rank telah mencapai batasnya. Bahkan jika dia menahan serangan tentatif semacam ini lebih dari 10 kali, masih akan sulit untuk melukai yayasannya secara serius. Blaze berdiri di seberang Dek lagi. Dek menyaksikan pertarungan di bawah dan menyadari bahwa kedua belah pihak kalah. Falconia menderita banyak korban sementara Summerland tidak jauh lebih baik. Dia tidak ingin melihat para elit Summerland mati dalam pertempuran karena mereka adalah harta karun Summerland yang luar biasa. Api, jika Anda tidak mundur, saya tidak akan menahan diri lagi, kata Dek. Pada saat ini, Dewa Militer Summerland akhirnya menjadi serius karena dia tidak ingin melihat orang-orang di bawah terus terbunuh dan terluka. Oh, hebat. Biarkan aku melihat seberapa kuat Dewa Militer Summerland sebenarnya, kata Blaze sambil menyeringai. Namun, meski terdengar riang, wajah mereka terlihat sangat serius. Baru saja, mereka hanya merasa satu sama lain. Lagi pula, ketika penjaga God Rank terlibat dalam pertempuran serius, kerusakannya akan luar biasa. Orang-orang di bawah tidak akan mampu bertahan setelah pertempuran mereka.
Jika dia benar-benar dikalahkan oleh Dek dalam pertempuran tentatif mereka, maka dia juga tidak akan menjadi lawan Dek jika mereka terlibat dalam pertempuran serius. Namun, dia datang hanya untuk merasakan semuanya. Sebelum Mason meninggal, mereka harus benar-benar menghitung kekuatan Summerland yang sebenarnya, baik itu di permukaan maupun kekuatan yang tersembunyi di kegelapan. Ini agar ketika Mason meninggal, mereka dapat merencanakan semuanya dengan baik dan menghancurkan pertahanan Summerland dalam satu pukulan. Tidak peduli apa, dia harus mencari tahu apa batas tempur Dek. Selain itu, dia bukan satu-satunya yang datang hari ini. Semua orang mendengarkan, berhenti berkelahi, mundur. Dek memerintahkan. Setelah mendengar kata-kata ini dari Dek, dewa militer, semua Summerlanders yang terlibat dalam pertempuran berhenti bertempur dan mundur bersama yang terluka. Api, teriak para Falconian yang tetap di tempat mereka. Mereka tidak berani pergi tanpa perintah khusus dari Blaze. Kalian juga harus mundur, kata Blaze. Roger. Semuanya, mundur. Falconian mulai mundur dengan tertib. Setelah kedua belah pihak mundur, Dek melambaikan tangannya dan tombak terbang ke arahnya dari belakang. Dengan tombak di tangan, aura Dek mengalami perubahan yang menggetarkan bumi saat dia melayang di udara. Di sisi lain, pedang muncul di tangan Blaze di beberapa titik. Blaze, karena kamu ingin menggertak Summerland, jangan salahkan aku karena kejam hari ini. Setelah Dek mengatakan itu, dia mengarahkan tombaknya dan mengarahkan ujungnya ke Blaze. Blaze bisa merasakan hawa dingin yang datang dari tombak. Begitu wali peringkat dewa menggunakan senjata mereka, itu akan selalu mengakibatkan cedera atau kematian. Tidak peduli bagaimana mereka bertarung dengan tinju mereka, akan sangat sulit untuk melukai lawan mereka yang berada di level yang sama dengan mereka kecuali mereka menggunakan gerakan membunuh yang sangat kuat. Namun, berbeda dengan senjata. Jika mereka tidak memberikan perhatian yang tepat dan terluka oleh senjata lawan pada level yang sama dengan mereka, itu bukan lelucon. Ayo, Blaze memposisikan pedangnya dan berkata kepada Dek. Ledakan. Bab 474. Kekuatan Dek meledak dengan kekuatan penuh. Dia berhasil bergerak lebih dari 10 meter di udara hanya dengan satu langkah dan datang ke sisi Blaze. Dia mengarahkan tombaknya ke Blaze dan Blaze dengan cepat memblokirnya dengan pedangnya. Mendering. Suara menusuk telinga tercipta saat tombak dan pedang bertemu. Itu bergema di langit seperti guntur. Dek membanting tombaknya ke pedang Blaze, dan dia hanya berhenti ketika dia mendorong Blaze sekitar 100 meter ke belakang. Kemudian, Dek dengan cepat meletakkan tombak di depan dadanya sebelum menusukkannya ke depan. Ujung tombak sekali lagi bertemu dengan tempat yang sama pada pedang. Namun, kali ini, kekuatannya jauh lebih kuat. Dentang. Suara keras lainnya. Kali ini, tombak itu mendorong pedang ke dada Blaze dan Blaze terlempar beberapa ratus meter ke belakang. Ketika dia berhenti, beberapa darah tumpah dari sudut bibirnya. Orang harus tahu bahwa dia tidak berdarah bahkan setelah dia ditinju beberapa kali oleh Dek. Sekarang, Dek hanya menggunakan dua pukulan dengan senjatanya untuk membuat Blaze berdarah. Keduanya tidak berbicara saat mereka saling mendekati di tengah dengan kecepatan kilat. Klak-klak-klak-klak-klan. Semua orang bisa mendengar suara senjata yang tak terhitung jumlahnya saling membanting. Orang-orang di bawah hanya bisa melihat percikan api di udara dan mendengar suara keras yang menusuk telinga. Namun, mereka tidak bisa melihat angka apapun. Dek menggeser tubuhnya ke satu sisi untuk menghindari serangan Blaze. Pemusnahan total. Kemudian, tombak menusuk ke arah Blaze. Karenanya, Blaze dengan cepat menarik pedangnya kembali dan meletakkannya di depan tubuhnya untuk memblokir serangan itu. Mendering. Blaze kemudian dipukul mundur beberapa ratus meter oleh Dirk's Total Annihilation. Luka di tubuhnya semakin parah. Dek berdiri tegak dan melayang di udara dengan tombak di tangannya. Dewa militer. Dewa militer. Dewa militer. Summerlanders yang tak terhitung jumlahnya bersorak dari bawah. Blaze, apakah kamu masih belum menyerah? Kata Dek. Dek, kau meremehkanku, ambil ini. Setelah Blaze mengatakan itu, dia muncul di depan Dek dan mengayunkan pedangnya ke arah Dek. Dek mundur satu langkah dan menghindari serangan itu. Namun, pedang Blaze terlepas dari tangannya, yang mengejutkan Dek. Dia tidak berharap Blaze melepaskan pedangnya. Jika dia tidak terluka oleh pedang, Blaze akan benar-benar kehilangan senjatanya tanpa alasan. Ini adalah tabu terbesar dalam pertempuran di antara para penjaga God Rank. Penjaga dengan senjata benar-benar bisa menghancurkan penjaga tanpa senjata. Tentu saja, ini di bawah premis bahwa keduanya berada di level yang sama. Jika itu adalah seseorang seperti Mason, dia hanya bisa duduk di sana tanpa senjata apapun dan penjaga lainnya tidak akan berani menyerangnya. Ini adalah penindasan kekuatan. Pedang Blaze telah terlepas dari tangannya dan hendak mengenai Dek. Dentang. Pedang itu dikirim terbang.
Tampaknya Dek berhasil menarik kembali tombaknya tepat waktu dan memblokir serangan ini. Pada saat yang sama, dia menghela nafas lega di dalam. Sekarang, dia berada di atas angin saat dia menghadapi Blaze yang tidak bersenjata. Bab 475. Tepat ketika Dek memblokir pedang yang terbang keluar dari cengkeraman Blaze dan merasa sedikit lega, dia bergidik. Oh tidak, penyergapan. Dek bereaksi dengan cepat dan menggerakkan tubuhnya ke kanan. Meskipun bereaksi tepat waktu, pihak lain datang siap. Setelah Dek bergerak kurang dari 1 meter, sebuah bayangan muncul di sampingnya dan menikamkan belati tajam yang dibuat khusus di lehernya. Seorang wali tetaplah manusia pada akhirnya. Meskipun tubuhnya diperkuat dari dalam keluar, dia akan tetap mati jika bagian vitalnya seperti jantung, leher, dan otaknya rusak parah. Setelah Shadow Dagger menggorok leher Dek, ia mundur beberapa ratus meter dan berdiri bersama dengan Blaze. Dek tidak bergerak saat dia berdiri di tempat. Darah hangat mulai menetes dari tubuhnya. Namun, itu bukan darah dari lehernya tetapi lengannya. Sepertinya dia tidak punya waktu untuk bereaksi sekarang dan tombak di tangannya tidak ada gunanya dalam hal serangan jarak dekat yang tiba-tiba seperti ini. Karena itu, dia terpaksa menggunakan lengan kirinya untuk menangkisnya untuk melindungi bagian vitalnya. Belati yang dimaksudkan untuk menggorok lehernya dengan demikian diblokir oleh lengan kirinya. Meskipun lengannya hampir terpotong menjadi 2 dan lengan kirinya untuk sementara kehilangan fungsinya, setidaknya dia masih hidup. Jika itu telah menggorok lehernya, dia pasti akan mati bahkan jika dia adalah penjaga peringkat dewa. Selain itu, dengan keterampilan medis modern bersama dengan keterampilan pemulihan supernya sebagai penjaga peringkat dewa, luka-lukanya akan sembuh dengan cepat dan kembali ke keadaan semula jika dia dirawat tepat waktu. Setelah menjadi wali peringkat dewa, pemulihan tubuhnya sangat meningkat. Selama dia tidak mengalami kerusakan pada bagian vitalnya yang akan membunuhnya dalam waktu singkat, dia akan dapat pulih dengan bantuan pengobatan dan perawatan modern. Karena itu, ketika bagian vitalnya diserang, dia lebih suka menggunakan bagian tubuhnya yang lain untuk memblokirnya. Dek, Dewa Militer, apa pendapatmu tentang itu? Blaze bertanya sambil tersenyum ketika dia berdiri sekitar 100 meter dari Dek. Kalian Falconians hanya layak mendapatkan trik murahan, kata Dek tanpa ekspresi di wajahnya. Seolah bukan dia yang terluka. Lengannya akan terlepas dari tubuhnya. Orang biasa tidak akan mampu menahan rasa sakit seperti ini dan akan mulai berteriak keras. Beberapa bahkan mungkin pingsan karena rasa sakit. Namun, Dek tampak baik-baik saja. Dewa Militer Summerland memang pria yang sangat maco. Pada saat ini, dia sudah menggunakan kendali atas tubuhnya untuk menghentikan pendarahan. Dia akan segera mati kehabisan darah jika dia tidak menghentikan pendarahan yang banyak setelah arteri utama lengannya diiris. Kontrol penjaga peringkat dewa atas tubuh mereka telah mencapai tahap yang sangat halus. Ketika mereka mencapai tahap ini, mereka akan mengetahui kondisi tubuh mereka lebih baik daripada seorang dokter yang memeriksa mereka. Betapa tercela. Betapa tak tahu malu. Apakah Falconians begitu tercela dan tidak tahu malu? Kamu tidak pantas menjadi sebuah kerajaan. Summerlanders yang tak terhitung jumlahnya mulai memarahi dan mengutuk keras dari bawah. Ketika mereka melihat Dek, Dewa Militer, disergap oleh Falconian dan lengan kirinya tampak terluka parah, semua Summerlanders sangat khawatir. Mereka sangat ingin bergegas untuk memotong Falconian menjadi beberapa bagian.